Kalau kita bandingkan di antara 3 akun tadi ya, akun Pro, akun standar, dan juga akun standar plus, saya rasa ini yang paling kecil spreadnya ya teman-teman. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan kembali mereview sebuah broker forex yang sudah sangat populer di Indonesia ya. Nama brokernya adalah broker IUX Market. Dan begitu saya cari tahu ya tentang broker ini, ternyata broker ini itu adalah broker forex yang masih sangat baru ya guys ya. Saya udah tanya ke account manager UX Market saya ya, dan mereka jawab bahwasannya mereka ini itu baru mulai beroperasi sejak tahun 2019 ya. Artinya hingga saat ini mereka baru beroperasi kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Dan sebagaimana yang kita tahu ya, untuk ukuran broker forex 4 sampai 5 tahun itu bisa dibilang sebagai broker forex yang sangat baru ya teman-teman. Karena kita udah pernah membahas ya banyak broker forex ya. Ada yang broker forex dimulai dari tahun 1998, ada yang dimulai dari tahun 2000 ya, ada yang dimulai juga dari tahun 2009, 2008, 2011 ya, dan sebagainya. Artinya ini bisa dibilang sebagai broker forex yang cukup baru ya teman-teman. Tapi ya walaupun dia ini broker yang cukup baru ya, dia ini langsung menyasar pasar yang ada di Indonesia ya. Dan banyak teman-teman yang bilang broker UX Market ini itu broker Bapepti. Bukan ya teman-teman. Saya cari tahu ya, ternyata mereka itu tidak terdaftar di Bapepti ya, alias mereka ini broker luar negeri. Tapi ya mereka itu udah menyasar pasar yang ada di Indonesia, sehingga kelihatannya mereka ini kayak broker Bapepti ya, padahal bukan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di WikiFX ya, mereka itu kalau kita lihat di bagian regulasinya ya, nah ini ya mereka itu teregulasi di FSCA ya, di Afrika Selatan. Dan kalau kita lihat di asal negaranya, asal negara broker ini itu di Komoros ya teman-teman, negara di bagian Afrika Selatan sana. Jadi jelas ini bukan broker yang berasal dari Indonesia. Mereka ini juga bukan broker resmi Bapepti ya. Jadi ya tentu untuk regulasinya itu sangat jauh berbeda dengan broker-broker yang udah resmi di Indonesia ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini ya, walaupun mereka itu baru mulai beroperasi sejak tahun 2019, tapi WikiFX itu berani memberikan mereka itu skor yang cukup tinggi ya, yaitu 7,54 ya, untuk sebuah broker forex yang bagus. Dan mendapatkan skor 7,54, saya rasa broker ini itu kinerjanya cukup bagus ya, baik dari lisensi, bisnisnya ya, risk manajemennya, softwarenya ya, dan juga regulasinya. Nah itu sekian ya perkenalan tentang broker UX Market ini ya. Kemudian bagaimana dengan customer support dari broker ini? Nah jadi saya kemarin itu udah melakukan pendaftaran ya di broker ini, dan videonya juga udah saya share ya di channel ini. Jadi setelah saya daftar di broker ini, kemudian saya udah deposit ya, ternyata langsung ada account manager dari UX Market ini yang langsung menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Jadi mereka langsung bilang bahwasannya mereka itu account manager saya. Jadi ya kedepannya kalau ada kendala ya ataupun pertanyaan seputar broker UX Market ini, kita bisa langsung menanyakan kepada account manager kita itu ya, nggak perlu kita menggunakan live support mereka di sini ya. Jadi kalau seperti itu lebih bagus lah ya menurut saya, karena responnya itu akan lebih cepat daripada kalau kita menggunakan live supportnya seperti ini ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan lainnya, buat teman-teman yang ingin melihat lebih detail tentang websitenya ini ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kalian bisa klik aja linknya di deskripsi video di bawah ini. Itu merupakan website resmi dari broker UX Marketnya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi mereka juga mengatakan di website mereka bahwasannya spread mereka itu adalah spread yang cukup rendah ya. Mereka berani garansi hal ini ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasannya spreadnya itu mulai dari 0,0 ya. Dan untuk penjelasan spreadnya udah saya screenshot juga ya teman-teman. Spread yang ada di UX Market ini, mereka punya 4 jenis akun. Saya udah screenshot keempat-empatnya ya. Jadi sebentar lagi kita bahas apakah memang benar ya spreadnya itu sesuai dengan yang tertulis di sini atau tidak. Kemudian mereka juga mengatakan low spread trader. Nah ini sama aja ya teman-teman. Kemudian eksekusi ordernya cepat ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini keuntungan spread rendah. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya,
ini tampilan dari website utama broker IUX Marketnya ya. Dan di sini juga mereka udah mensupport pembayaran ataupun deposit instan ya, melalui Visa, Skrill, Neteller ya, online banking dan sebagainya. Ya, kalian tinggal klik aja di bagian si Our Payment ini ya. Nanti akan dijelaskan secara lengkap ya, dan juga video deposit dan withdrawnya itu udah pernah saya bahas ya di channel ini juga. Kalian tinggal klik aja playlist dari broker UX Market ini ya di channel saya ini. Nah, ini saya udah buatkan 4 video ya. Saya udah bahas bagaimana cara daftarnya, cara deposit ya, cara withdraw, dan juga review aplikasi dari broker UX Market ini. Kemudian di bawahnya juga di sini ada keterangan tentang platform trading yang mereka gunakan ya. Jadi di sini platform tradingnya itu hanya untuk MetaTrader 5 ya. Mereka belum support MetaTrader 4 ya. Jadi buat teman-teman yang pakai MetaTrader 4 ya, otomatis kalian kalau mau pakai broker ini ya, berarti kalian harus switch ya ke MetaTrader 5 ya guys ya. Nah, itu adalah beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di halaman website utama dari broker UX Market ini. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke tahap penjelasan dari jenis-jenis akun yang ada di broker UX Market ini ya. Nah, untuk jenis-jenis akunnya teman-teman bisa klik di bagian menu account ya. Kemudian kalian tinggal klik di bagian account overview ya. Nah, setelah teman-teman udah klik di bagian menu account overview, maka teman-teman itu akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu dijelaskan perbandingan antara keempat jenis akun mereka ya. Mereka itu punya 4 jenis akun, ada akun standar plus, akun raw, dan juga akun pro. Dan masing-masing jenis akun ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, kita mulai dari trading platformnya terlebih dahulu ya, kita bandingkan ya teman-teman. Untuk trading platformnya ya, keempat jenis akun ini itu memiliki kesamaan ya teman-teman, yaitu sama-sama memiliki ataupun hanya bisa digunakan di MetaTrader 5 saja ya. Kemudian untuk commission, nah jadi ya dari keempat jenis akun ini itu hanya akun raw aja yang dikenakan komisinya ya. Jadi untuk akun standar kalian nggak dikenakan komisi ya. Kemudian akun standar plus juga tanpa komisi, akun pro tanpa komisi, dan untuk akun raw itu teman-teman akan dikenakan komisi sebesar 3 lot per site ya. Artinya kalau teman-teman open 1 lot ya, maka kalian akan dikenakan komisi sebesar 3 dikali 2 ya, sama dengan $6 per lot. Nah, itu untuk komisinya ya. Kemudian untuk spread, nah di akun standar mereka mengklaim spreadnya itu mulai dari 0,2 ya. Sementara di standar plus mereka mengklaim spreadnya itu di angka 0,5. Lalu di akun raw spreadnya itu mulai dari 0 ya, mereka klaimnya. Jadi mungkin yang ada di halaman utama ataupun halaman depan website mereka tadi ya, yang mereka bilang spread mulai dari 0. Nah, akun raw mereka ini ya teman-teman. Kemudian di bagian akun pro mereka juga menuliskan bahwasannya spread mereka itu mulai dari 0,1 pip. Nah, di sini saya udah sempat mengcapture ya ataupun men-screenshot keempat spread yang ada di akun mereka ya teman-teman. Di sini saya sempat screenshot spread yang ada di akun standar mereka ya, akun standar plus, akun raw, dan juga akun pro. Nah, kita bisa langsung buktikan aja ya, apakah yang tertulis di website mereka ini itu sesuai dengan faktanya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari akun standar ya. Mereka klaim mulai dari 0,2. Nah, kita bisa cek ya spread yang ada di akun standar mereka ini. Nah, untuk spreadnya itu seperti ini ya teman-teman. Rata-rata spreadnya itu di atas 1 pip ya, dan ada juga beberapa yang di bawah 1 pip. Misalnya kayak Euro USD itu di bawah 1 pip. Kemudian yang lainnya itu ya 1,2 ya, 1,4, 1,6, 1,1 ya. Untuk di perak dan emas itu agak melebar ya. Di perak itu 3,3, sedangkan di emas itu 1,8 ya. Dan saya udah cek-cek juga, yang paling kecil itu adalah spread mereka yang ada di Euro USD ya teman-teman, yaitu 0,8 pip. Jadi ini agak sedikit jauh ya perbedaannya ya. Faktanya di sini spreadnya itu mulai dari 0,8, sementara yang mereka cantumkan di website mereka itu adalah 0,2 pip. Perbedaannya itu sekitar 0,6 ya teman-teman. Nah, itu untuk akun standar. Kemudian untuk akun standar plus ya, mereka mencantumkan di sini spreadnya itu mulai dari 0,5 pip ya.
Dan kalau kita lihat langsung spread mereka yang ada di MetaTrader 5 ya, di sini itu spreadnya agak sedikit lebih mahal daripada spread yang ada di akun standar tadi ya. Kalau di akun standar tadi spread yang ada di Euro USD itu 0,8 pip. Nah, di sini itu 1,4 pip. Ya, agak sedikit melebar. Kemudian beberapa spreadnya yang lainnya ya, kayak AUD JPY juga lebih mahal, AUD USD juga ya, Euro GBP juga, dan untuk perak dan emas di sini itu apakah lebih mahal? Saya lupa ya teman-teman, kayaknya lebih mahal juga ya. Jadi berarti untuk UX Standard Plus ini ya bisa dibilang spreadnya itu agak lebih mahal daripada spread yang ada di akun UX standar mereka ya. Dan kalau kita lihat klaim mereka di sini mulai dari 0,5, tadi itu yang paling kecil adalah di Euro USD ya, dengan 1,4 ya. Jadi ada perbedaan sekitar 0,9 pip. Nah, itu untuk akun yang kedua. Nah, akun yang ketiga ataupun akun populer mereka ya, di sini spreadnya mereka katakan mulai dari 0. Nah, apakah benar ya akun raw mereka ini spreadnya mulai dari 0? Kita bisa lihat langsung ya guys ya. Nah, ternyata ya setelah kita lihat langsung memang ada ya yang paling mendekati, yaitu spread di Euro USD, di mana spreadnya itu cukup tipis ya teman-teman, yaitu 1 poin doang ataupun 0,1 pips. Kemudian di Euro GBP juga 1 poin ya. Lalu di GBP USD 2 poin, AUD USD 2 poin ya, Euro JPY juga 2 poin. Sedangkan di perak dan emas itu masing-masing di 1,6 pip dan juga di 6 poin. Jadi ini yang paling mendekati adalah Euro USD ya, 1 poin ya, sementara mereka ngeklaimnya itu tadi mulai dari 0 ya. Jadi bisa dibilang cukup dekat ya teman-teman. Kemudian untuk akun mereka yang terakhir adalah akun pro. Nah, di akun pro mereka ini ya, mereka mengklaim spreadnya itu mulai dari 0,1. Nah, sedangkan kalau kita lihat langsung di sini ya, spread mereka itu yang paling kecil itu ada di Euro USD ya, yaitu 6 poin. Jadi kalau kita bandingkan di antara 3 akun tadi ya, akun pro, akun standar, dan juga akun standar plus, saya rasa ini yang paling kecil spreadnya ya teman-teman. Karena memang keunggulan akun pro ini selain spreadnya itu tergolong lebih kecil ya, mereka juga tidak dikenakan komisi tambahan kayak akun raw tadi ya. Karena kan kalau akun raw tadi kita open 1 lot, walaupun spreadnya kecil, kita akan dikenakan komisi tambahan $6 ya. Tapi di akun pro ini walaupun spreadnya tidak sekecil akun raw ya, tapi kita tidak dikenakan tambahan komisi lagi ya. Itulah keunggulan dari akun pro ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya di antara keempat akun tadi, saya pilih akun yang mana, maka saya akan pilih akun pro ini ya, karena memang spreadnya itu cukup terjangkau ya guys ya. Ada beberapa pair yang spreadnya itu masih di bawah 1 pip, kayak Euro USD ya, kemudian AUD USD, GBP USD juga masih di bawah 1 pip ya. Jadi bisa dibilang ini spreadnya cukup murah ya teman-teman. Nah, itu adalah gambaran spread yang ada di keempat jenis akun mereka ini ya. Jadi kalian bisa tentukan nih ya, dengan komisi dan juga spreadnya, kira-kira kalau kalian pribadi nih, kalian lebih suka jenis akun yang mana ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ya, di sini juga ada penjelasan lebih detail ya dari keempat akun trading tadi ya, dimana untuk trading platform udah kita jelaskan, komisi udah kita jelaskan juga, spread udah kita jelaskan. Nah, starting depositnya. Nah, untuk akun standar dan juga akun standar plus, ini starting depositnya itu mulai dari $10 doang ya. Jadi cukup kecil. Sedangkan untuk akun raw dan juga akun pro itu mulai dari $500 ya. Jadi kenapa akun pro ini spreadnya rendah? Karena memang di sini ya, mereka itu untuk mulai depositnya yaitu kita harus mulai dengan $500. Nah, itulah kenapa kita bisa mendapatkan spread yang lumayan murah ya di kedua akun ini. Kemudian di bagian leverage-nya ini sama-sama udah memberikan leverage yang cukup tinggi ya, yaitu 1:3000 ya. Kecuali di akun standar plus ya guys ya. Di sini itu hanya diberikan leverage maksimumnya itu mentok di 1:1000. Lalu untuk server location-nya ini ya, kalian bisa lihat sendiri, untuk micro lot trading-nya mereka udah menyediakan lot mikro 0,01. Currency pairs-nya itu cukup banyak ya, 90 plus.
indeksnya true ya, stop out levelnya itu di 0% ya. Jadi untuk stop out levelnya ini cukup bagus ya teman-teman untuk akun standar dan juga untuk akun raw ya. Sedangkan untuk di akun standar plus itu cukup tinggi ya, stop out levelnya itu di 35% ya. Stop out level ini itu kayak ini ya teman-teman, kayak likuidasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya dana $1000 nih ya, kemudian kalian loss ya, kemudian dana kalian itu tinggal 35%-nya ataupun $350-nya. Nah, itu nanti semua perdagangan kalian yang loss itu akan terlikuidasi secara otomatis ya, ataupun akan tertutup secara otomatis, sehingga itu akan membuat kalian rugi ya. Sedangkan untuk margin call levelnya ini itu rata-rata di 30% ya. Margin call ini kayak pesan yang akan masuk ke email kalian ataupun yang masuk dari aplikasi UX Market ini kepada kalian yang mengatakan bahwasannya dana kalian itu tinggal segini loh ya, tinggal 50%, tinggal 30% dan sebagainya. Ya, kemudian one click trading, MetaTrader, Islamic account true ya, ada ya teman-teman. Kalian akan mendapatkan fitur free swap ya buat teman-teman yang style tradingnya itu swing, kemudian trading style ya MetaTrader. Ini saya kurang paham apa ya. Kemudian programming language itu MK5 ya. Kemudian suitable for day trader semuanya day trader ya teman-teman. Nah, saya rasa udah saya jelaskan semua ya teman-teman, penjelasan tentang jenis-jenis akun yang ada di broker UX Market ini. Dan buat teman-teman yang nanya, Bang, berapa lama sih proses withdrawnya? Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi ya teman-teman, bahwasannya untuk proses withdrawnya itu udah pernah saya lakukan, tapi saya lupa ya teman-teman berapa lama. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu berapa lama proses depositnya, ya berapa lama proses withdrawnya, kalian bisa langsung cek aja video-videonya itu di channel YouTube saya ya. Kalian tinggal cari aja playlist broker UX Market ya. Di sini saya udah buatkan video cara daftar akun, cara deposit ya, cara withdrawnya dan juga review aplikasinya. Jadi kalian di situ bisa lihat berapa lama sih proses withdraw di broker ini. Oke, selanjutnya kita akan coba kembali ke website resmi mereka ya. Jadi untuk jenis akun itu udah kita bahas. Kemudian untuk pasar, nah ini teman-teman bisa memperdagangkan beberapa instrumen trading ini ya. Ada CFD, future, indeks, saham, logam, energi, dan beberapa instrumen lainnya. Ada cukup banyak instrumen tradingnya ya. Kemudian di sini itu ada menu tool service ya. Ini ada menu analisis dengan TradingView ya, MetaTrader 5, WebTrader 5, CFD Trading Calculator. Nah, CFD Trading Calculator ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan fitur CFD Trading Calculator ini ya. Jadi ini kalkulator trading untuk menentukan kira-kira margin berapa yang dibutuhkan ya, kemudian berapa pipsnya ya, dan sebagainya. Jadi ini sama kayak kalkulator trading di beberapa broker pada umumnya. Kemudian di sini itu ada menu company ya. Ini tentang perusahaan dari UX Marketnya. Jadi saya rasa udah saya jelaskan semua ya teman-teman tentang broker UX Market ini. Dan kalau teman-teman itu masih ada pertanyaan tentang broker ini, kalian bisa tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Saya akan bantu jawab kalau memang saya bisa jawab pertanyaan kalian ya. Demikian aja video review tentang broker UX Market. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.